Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uli Agnes Larasati, NPM 190317026 dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh ROA, ROE, dan Mobile Banking terhadap pertumbuhan laba pada bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2015 hingga 2019. Masuk kepada latar belakang, setiap perusahaan mengharapkan kenaikan laba pada setiap periodenya, namun ada kalanya pertumbuhan laba terkadang mengalami penurunan. Oleh karena itu, analisis laporan keuangan diperlukan untuk mengestimasi dan mengambil keputusan pertumbuhan laba yang akan dicapai di periode berikutnya. Dalam menganalisis dan menilai kondisi keuangan, suatu perusahaan bisa dengan melakukan analisis rasio keuangan, maka perubahan laba dapat diprediksi dengan menggunakan rasio keuangan. Pemakaian teknologi dalam dunia perbankan saat ini telah menjadi suatu keharusan. Kebutuhan informasi yang cepat dan praktis mendorong perbankan untuk membuat teknologi yang dapat meningkatkan kinerja. Rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah ROA, ROE, serta menambahkan variabel dummy mobile banking untuk mengetahui bagaimana pengaruhnya terhadap pertumbuhan laba. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui bagaimana pengaruh ROA, ROE, mobile banking secara parsial terhadap pertumbuhan laba pada bank yang terdaftar di Bursa Efek. Dan yang kedua, untuk mengetahui bagaimana pengaruh ROA, ROE, dan mobile banking secara simultan terhadap pertumbuhan laba pada bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Lalu selanjutnya ada landasan teori. ROA adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan semua aktiva yang dimilikinya. ROE adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba menggunakan modal sendiri. Mobile banking adalah suatu layanan inovasi yang ditawarkan oleh bank yang bisa digunakan nasabah dalam kegiatan transaksinya agar lebih mudah dengan melalui smartphone. Lalu ada pertumbuhan laba. Pertumbuhan laba ada persentase kenaikan atau penurunan laba pada setiap tahunnya. Lalu masuk pada metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Jenis dan sumber data menggunakan data sekunder, data yang berasal dari laporan keuangan. Lalu ada populasi, yaitu bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampelnya menggunakan purposive sampling. Jadi penelitian ini menggunakan 16 bank. Teknik pengumpulan data yaitu analisis data panel, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Lalu selanjutnya masuk pada uji pemilihan model data panel. Yang pertama ada uji Chow. Dapat dilihat bahwa nilai probability pada uji Chow yaitu 0,0430, yang artinya lebih kecil daripada 0,05, yang berarti fixed effect yang terpilih pada uji Chow. Lalu yang kedua ada uji Hausman. Dapat dilihat bahwa nilai probability-nya adalah 0,0045, lebih kecil daripada 0,05, yang artinya bahwa model yang pas untuk penelitian ini yaitu model fixed effect. Kesimpulannya yaitu dari uji Chow dan uji Hausman bahwa model fixed effect telah muncul sebanyak 2 kali, sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang tepat digunakan dalam penelitian ini adalah model fixed effect. Selanjutnya ada model regresi data panel. Persamaan regresi untuk model fixed effects yaitu jika ROA, ROE, dan mobile banking naik 1%, maka akan menurunkan laba sebanyak 0,838657. Lalu selanjutnya ada variabel ROA memiliki nilai koefisien 1,075663. Maka jika ROA naik 1%, akan menambah pertumbuhan laba sebanyak 1,0756663. Lalu selanjutnya variabel ROE memiliki nilai koefisien 0,050748. Maka jika ROE naik 1% akan menambah pertumbuhan laba sebanyak 0,050748. Lalu selanjutnya variabel mobile banking memiliki nilai koefisien min 0,027952. Jika mobile banking naik 1%, maka akan menurunkan pertumbuhan laba sebanyak 0,027952. Masuk pada uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji normalitas. Dapat dilihat bahwa nilai probability 0,381088 lebih besar daripada 0,05, yang artinya bahwa penelitian ini berdistribusi dengan normal. Lalu ada uji multikolenialitas. Dapat dilihat bahwa setiap variabel memiliki nilai koefisien kurang dari 0,09, yang artinya penelitian ini tidak ada multikolenialitas. Lalu ada uji heteroskedastisitas. Dapat dilihat bahwa nilai probability setiap variabel lebih besar daripada 0,05, yang artinya penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Yang keempat ada uji autokorelasi. Penelitian ini memiliki Durbin-Watson stat yaitu 2,007704, yang artinya lebih besar daripada DU dan lebih kecil daripada 5 dikurang DU. Artinya penelitian ini tidak terjadi autokorelasi. Selanjutnya ada uji hipotesis. Yang pertama ada uji F. Dapat dilihat bahwa nilai probability F statistik yaitu 0,177109, lebih besar daripada 0,05, yang artinya bahwa ROA, ROE, dan mobile banking tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan laba. Lalu ada uji T. Dapat dilihat bahwa nilai ROA memiliki probability 0,0095, lebih kecil daripada 0,05, yang artinya ROA memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan laba.
Lalu ada variabel ROE memiliki nilai probability 0,3136, lebih besar daripada 0,06, yang artinya bahwa ROE tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan laba. Lalu selanjutnya ada variabel mobile banking yang memiliki nilai probability 0,9079, lebih besar daripada 0,05, yang artinya mobile banking tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan laba. Lalu yang ketiga ada uji koefisien determinasi. Dapat dilihat bahwa nilai adjusted R square-nya yaitu 0,078786, yang artinya penelitian ini hanya menjelaskan 7,87% terhadap variabel dependen dan sisanya sebanyak 92,13% dijelaskan di luar variabel yang diteliti. Lalu kesimpulan dari penelitian ini yaitu ROA memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan laba pada bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015 hingga 2019. Lalu ROE memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan laba pada bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015 hingga 2019. Mobile banking memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan laba pada bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015 hingga 2019. Lalu yang kedua, ROA, ROE, dan mobile banking memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap pertumbuhan laba. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.